Wah, seru banget ya dramanya. Teman-teman punya hobi yang sama kayak saya kalau lagi waktu senggang, yaitu nonton drama atau film. Saya yakin banyak ya yang sama kayak saya hobinya. Tapi kita mau bukan bahas tentang drama dan film kok teman-teman. Kita akan bahas tentang tumbuhan yang ada di drama tadi. Coba teman-teman perhatikan lagi, apakah tumbuhan yang ada di drama tadi sedang bergerak? Kalau jawaban teman-teman benar tumbuhan tadi sedang bergerak, nggak salah sih sebenarnya. Cuma belum sesuai aja ya dalam konsep gerak tumbuhan di dalam IPA. Dalam IPA, tumbuhan dikatakan bergerak ketika tumbuhan merespons suatu rangsangan. Nah, sedangkan dalam video tadi, tumbuhan itu bergerak hanya karena terdorong oleh angin. Berdasarkan dari mana arah rangsangnya berasal, gerak tumbuhan dalam IPA dibagi menjadi 3. Ada gerak esionom, gerak endonom, dan gerak higroskopis. Ayo kita bahas satu persatu agar teman-teman semakin paham. Gerak yang pertama adalah gerak endonom. Gerak endonom merupakan gerak tumbuhan yang rangsangnya berasal dari dalam sel. Contohnya ada gerak kloroplas pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Di sini kita bisa lihat kalau kloroplas pada Hydrilla itu bergerak karena aliran sitoplasmanya ya teman-teman. Gerak yang kedua adalah gerak higroskopis. Nah, teman-teman pernah lihat tanaman-tanaman berikut ini? Mungkin beberapa dari kalian pernah melihatnya ya, tapi tidak terlalu mengamatinya. Bagaimana dengan tanaman berikut ini? Saya yakin banyak dari kalian yang tahu kalau itu adalah gambar biji kedelai. Tapi pernah nggak sih teman-teman lihat bagaimana pohon biji kedelai dan kedelai sebelum jadi seperti yang ada di gambar? Nah, kejadian ini merupakan contoh dari gerak higroskopis. Sekarang tugas teman-teman adalah mencari tahu apa sih gerak higroskopis dan bagaimana prosesnya. Lalu tuliskan jawaban teman-teman di tugas classroom yang telah disediakan ya. Gerak yang terakhir adalah gerak esionom. Meskipun terakhir, ternyata gerak ini yang akan jadi pembahasan paling banyak dan paling panjang loh teman-teman. Jadi be ready ya, siapkan alat tulis dan buku kalian. Gerak esionom merupakan gerak yang sumber rangsangnya berasal dari luar tubuh tumbuhan. Gerak ini dibagi lagi menjadi 3 macam gerak, yaitu gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Ayo kita bahas satu persatu agar teman-teman semakin paham. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi maksudnya begini, dari manapun arah rangsang berasal, dari atas, dari bawah, dari kanan ataupun dari kiri, tidak akan mempengaruhi arah gerak dari tumbuhan tersebut. Nah, biar mudah mengingatnya, teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Ingat huruf TI di belakang kata nasti. Huruf TI mencirikan bahwa gerak ini merupakan gerak yang tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Gerak nasti terbagi lagi menjadi fotonasti, niktinasti, seismonasti, dan termonasti. Silakan teman-teman cari tahu apa perbedaan dari keempatnya, lalu tuliskan di tugas classroom yang telah disediakan ya.
Berikutnya kita akan membahas tentang tropisme. Sebenarnya gerak tropisme adalah kebalikan dari gerak nasti ya. Dari kata tropisme kita bisa mengambil huruf belakangnya yaitu M dan E. Dari huruf M dan E mencirikan bahwa gerak tropisme adalah gerak yang mengikuti arah datangnya rangsang. Nah, berarti kebalikan ya dari gerak nasti. Gerak tropisme sendiri terbagi menjadi gerak fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tigmotropisme, dan kemotropisme. Nah, sebenarnya perbedaan dari kelimanya hanyalah berbeda sumber rangsangnya saja loh teman-teman. Jadi seharusnya mudah ya untuk mengingatnya. Geotropisme merupakan gerak yang rangsangnya adalah gravitasi bumi. Gerak ini terjadi pada akar tanaman. Seperti yang teman-teman tahu, akar tanaman akan selalu bergerak menuju ke dalam tanah atau ke pusat gravitasi bumi. Nah, akar akan selalu bergerak menuju pusat gravitasi bumi kecuali beberapa akar yang memiliki kebutuhan khusus ya. Selain dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, gerak akar menuju ke dalam tanah atau ke pusat gravitasi bumi disebabkan juga oleh keberadaan sumber air. Seperti yang teman-teman tahu ya, fungsi akar adalah mengangkut air dan zat hara yang digunakan untuk fotosintesis. Nah, gerakan akar menuju sumber air ini disebut dengan gerakan hidrotropisme. Jadi, gerak hidrotropisme adalah gerak yang rangsangnya adalah sumber air. Berikutnya adalah fototropisme. Fototropisme adalah gerak yang rangsangnya berupa cahaya matahari. Coba dari 3 gambar ini, mana yang menunjukkan gerak fototropisme? Yap, jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Pernah lihat tanaman berikut ini? Tumbuhan tersebut memiliki suatu gerak yang disebut dengan tigmotropisme. Tigmotropisme diinisiasi oleh suatu alat khusus yang dinamakan sulur. Ketika sulur menyentuh suatu benda yang memungkinkannya untuk melilit, secara perlahan sulur akan melilit benda tersebut. Jadi, tigmotropisme merupakan suatu gerak yang rangsangnya adalah sentuhan. Kira-kira apa ya tujuan dari sulur melilit suatu benda? Tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Gerak yang terakhir dari tropisme adalah kemotropisme. Kata kemo berasal dari kata kemis yang arti kimia. Jadi gerakan ini adalah gerak yang rangsangnya berupa senyawa kimia. Sayangnya gerakan ini sulit kita lihat dengan mata telanjang karena biasanya melibatkan organ tumbuhan yang ukurannya mikroskopik. Contoh dari kemotropisme adalah gerakan dari serbuk sari ketika menuju sel telur dari tumbuhan. Nah, teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut ya tentang hal ini. Wah, ternyata banyak banget ya gerak tropisme. Semoga teman-teman diberi kemudahan ya untuk mengingatnya. Setelah ini kita akan membahas yang terakhir yaitu gerak taksis. Nah, kali ini gerak taksis adalah gerak yang cukup simpel loh teman-teman. Gerak taksis adalah gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan. Jangan dibayangin ya teman-teman kalau pohon bisa berpindah secara mendadak. Kalau itu sih bukan gerak taksis ya namanya, tapi gerak horor. Nah, gerak taksis ini biasanya terjadi pada makhluk hidup bersel satu yang menyerupai tumbuhan. Maksudnya makhluk hidup bersel satu tersebut mempunyai kloroplas. Contohnya adalah Euglena viridis. Euglena viridis memiliki kloroplas ya teman-teman. Euglena viridis hidup di air. Saat dimana ada cahaya matahari, Euglena viridis akan berkumpul di tempat tersebut. Jadi gerakan ini disebut dengan gerak fototaksis. Nah, fototaksis berarti gerak ini sumber rangsangnya adalah cahaya matahari ya teman-teman.
Gerak taksis yang terakhir adalah kemotaksis. Gerak ini mirip dengan gerak kemotropisme. Yang membedakan gerak kemotaksis terjadi pada tanaman lumut saat fase gametofit. Fase gametofit adalah fase di mana tanaman lumut mempunyai dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Yang jantan disebut dengan antheridium, yang betina disebut dengan archegonium. Nah, spermatozoid pada antheridium ini akan bergerak menuju sel telur yang ada di archegonium. Peristiwa ini biasanya terjadi saat turun hujan. Kenapa seperti itu? Karena spermatozoid dari antheridium membutuhkan bantuan air untuk sampai ke sel telur yang ada di archegonium. Jadi kenapa disebut kemotaksis? Karena senyawa pada sel telur yang ada di archegonium akan mengirimkan sinyal ke spermatozoid yang ada di antheridium untuk menemuinya. Wah, ternyata banyak juga ya teman-teman gerak pada tumbuhan. Ayo kita ringkas agar lebih mudah mengingat dan memahaminya. Gerak tumbuhan terbagi jadi 3 ya teman-teman. Ada gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak esionom sendiri terbagi menjadi 3 lagi, yaitu gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Masing-masing dari gerak tersebut juga terbagi lagi sesuai dengan sumber rangsangnya teman-teman. Saya sarankan teman-teman membuat mind mapping untuk lebih memudahkan memahaminya.